Hai sahabat pajak, di pertemuan terakhir ini kita akan mengisi formulir 1770. Formulir 1770 diperuntukkan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Nah, di pertemuan ini kita akan menyelesaikan soal untuk mengisi formulirnya. Pertama, kita terlebih dahulu mengisi formulir 1770 halaman 1. Kedua, kita mengisi formulir 1770 halaman 1 bagian 1. Untuk menjawab soal yang kedua, datanya kita ambil dari perhitungan laba rugi. Nah, perhitungannya seperti ini ya sahabat pajak. Untuk soal yang ketiga, pengisian formulir 1770 halaman 1 bagian 2. Untuk datanya seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita selesaikan soal-soalnya. Yang pertama, kita isi dulu ya formulir 1770 halaman 1. Pertama-tama, kita isi tahun pajaknya. Berdasarkan data perhitungan laba rugi dan WBS, datanya dibuat tahun 2019. Selanjutnya, untuk identitas diisi berdasarkan data yang sudah ada ya. Untuk status kewajiban perpajakannya, kita silang bagian HB, karena istri Padadang Abdurrahman ini mendapatkan penghasilan, maka penghasilan istri ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya, kita isi bagian penghasilan neto, datanya kita ambil dari WBS bagian PKP ya. Karena hanya ada penghasilan dari usaha, maka penghasilan lainnya dikosongkan saja. Nah, setelah mengisi beberapa penghasilan, lalu kita jumlahkan untuk jumlah penghasilan neto. Selanjutnya, untuk zakat atau sumbangan keagamaan, kita kosongkan saja. Terakhir, kita jumlahkan penghasilan neto setelah pengurangan zakat. Nah, untuk pengisian penghasilan neto sudah selesai nih. Lanjut kita isi bagian PKP ya. Untuk kompensasi kerugian kita kosongkan karena tidak ada datanya. Nah, setelah itu kita jumlahkan penghasilan neto dengan kompensasi kerugiannya. Karena Bapak Dadang Abdurrahman ini menanggung 2 orang, maka termasuk dalam K2 dengan PTKP 67.500. Lalu kita silang ya bagian K2-nya. Terakhir, kita jumlahkan untuk mengetahui penghasilan kena pajaknya dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Inilah hasil penghasilan kena pajak Bapak Dadang. Untuk mengisi PPh terutang harus berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17A. Maka dari itu, sahabat pajak harus menghitung terlebih dahulu ya. Nah, setelah sahabat pajak selesai menghitung, masukkan ke dalam PPh terutang pasal 17. Selanjutnya, untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24, kita kosongkan saja. Terakhir, untuk bagian ini kita jumlahkan PPh terutang. Berikutnya, kita hitung kredit pajak ya. Untuk nomor 15, kita kosongkan saja. Untuk nomor 16A, masukkan PPh terutang yang sudah sahabat pajak hitung berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17. Lalu, untuk PPh Pasal 25 bulanan, datanya kita ambil dari WBS nomor 5. Nah, untuk STP PPh Pasal 25, kita kosongkan. Nah, jumlah kredit pajak
kita dapatkan dari PPh pasal 25 bulanan ditambah dengan STP PPh pasal 25. Karena jumlah kredit pajaknya lebih besar dibanding PPh terutang, maka Bapak Dadang Abdurrahman ini PPh-nya lebih dibayar. Maka dari itu kita silang bagian 19B. Untuk mengetahui lebih bayarnya, kita jumlahkan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Inilah hasil lebih bayar Bapak Dadang Abdurrahman. Oke sahabat pajak, untuk formulir 1770 halaman 1 telah selesai kita kerjakan karena datanya hanya segini yang bisa kita masukkan ke dalam formulir ini. Nah, sahabat pajak, kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita diminta mengisi formulir 1770 halaman 1 bagian 1 dan datanya diambil dari perhitungan laba rugi. Berikut adalah formulir yang akan kita isi. Seperti biasa, kita mengisi formulir berdasarkan tahun pajak dan identitas yang sudah ada di daftar. Nah, kita lanjut yuk ke bagian A. Untuk laporan keuangan, di soal sudah tertera dibuatnya tidak diaudit karena hanya untuk kepentingan sendiri, maka kita mengulang bagian tidak diauditkan. Nah, selanjutnya, untuk nama akuntan publik sampai NPWP kantor konsulan pajak, kita kosongkan saja karena datanya tidak ada ya. Oke sahabat pajak, kita mulai ya masukkan data perhitungan laba rugi. Nah, untuk nomor 1, datanya dapat kita ambil dari data perhitungan laba rugi. Nah, untuk mengetahui laba rugi bruto usaha, kita gunakan ya. Selanjutnya, kita masukkan biaya usahanya. Terakhir, untuk penghasilan neto, kita jumlahkan dari penghasilan bruto usaha dengan biaya usaha. Nah, inilah pengisian formulir 1770 halaman 1 bagian 1 untuk mengetahui penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersil. Lanjut, kita isi nomor 2 mengenai penyesuaian fiskal positif. Kita hanya mengisi pajak penghasilan dan datanya kita ambil dari penghasilan jasa marketing dengan PPh pasal 21 di perhitungan laba rugi. Selain dari itu, kita kosongkan saja ya. Nah, terakhir kita jumlahkan dari huruf A sampai huruf. Inilah hasil penyesuaian fiskal positifnya. Oke, untuk yang terakhir penyesuaian fiskal negatif, kita isi bagian penyesuaian fiskal negatif lainnya dan datanya kita ambil dari jasa giro. Terakhir, kita jumlahkan semua penghasilan yang ada di dalam fiskal negatif. Oke sahabat pajak, untuk formulir 1770 halaman 1 bagian 1 belum selesai ya. Kita jumlahkan bagian yang telah ditentukan oleh formulir ini. Nah, inilah jumlah dari penghasilan neto, penyesuaian fiskal negatif, dan penyesuaian fiskal positif. Oke sahabat pajak, kita lanjut yuk kerjain soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini kita diminta untuk mengisi formulir 1770 halaman 1 bagian 2. Nah, inilah formulir terakhir yang akan kita isi. Karena datanya tidak ada, sahabat pajak hanya perlu mengisi tahun pajak dan identitasnya saja ya.
Oke sahabat pajak, kita udah selesai nih ngerjain soal yang tadi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.